sampai bab 3, ya enggak? Yang tanya dijawab ya. Jadi ini bukan dongeng sebelum tidur. Namanya proposal skripsi itu bab 1 sampai bab 3. Judul gitu ya. Judul itu syaratnya adalah tidak lebih dari 14 suku kata. Ya. Senengannya kalian tuh gitu ya. Judul di bawahnya studi kasus PT gitu. Lalu kemudian jalan raya kilometer sekian sampai kilometer sekian. Memang ada dosen yang suka begitu. Dan menurut aturan internasional itu nggak perlu disebut. Namanya lokasi, namanya studi kasus, namanya kilometer itu disebutkan di ruang lingkup, tidak disebutkan di judul. Kalau Mas dan Mbak disebut di judul, Anda tulis dalam tulisan internasional pasti rejected. Ditolak. Jadi riset itu adalah misalnya kajian keretakan gempa akibat apa, titik, sudah. Maksimal 14 suku kata. Ini dari judul ya. Lalu kemudian judul gitu ya. Judul itu nanti dijabarkan di mana? Judul itu nanti dijabarkan di tinjauan pustaka. Ya. Kata-kata kunci di dalam judul itu dijabarkan di tinjauan pustaka. Oke? Nah, namanya Mas dan Mbak menulis skripsi itu adalah penulis utamanya siapa? Ya Mas dan Mbak. Sehingga penulis pertamanya siapa? Ya Mas dan Mbak, gitu ya. Misalnya Mas Bagus gitu. Berarti yang namanya Bagus siapa? A misalnya. Lalu belakangnya siapa? Belakangnya itu adalah nama pembimbing. Nah kalau saya S2 Bu, lah pembimbingnya ada berapa? Kalau pembimbingnya ada 2, ya yang di depan namanya panjenengan, belakang tuh namanya promotor dan kopromotor. Kadang-kala Mas dan Mbak itu etika akademiknya nggak dipegang, ditulis namanya sendiri. Nah emang selama ini kalian tuh nggak dibimbing. Sehingga dalam publikasi artikel, itu bagian dari etika, menuliskan nama pembimbing di belakangnya. Paham ya? Nah, lalu kemudian Bu, gimana kalau kemudian saya disuruh nulis nama pembimbing saya di depan? Gak bisa. Itu juga etika akademik. Yang ngerjain siapa? Saya Bu. Ya udah namamu yang di depan. Kalau itu sampai diminta, berarti tidak beretika. Paham ya? Paham Ibu. Lalu kemudian abstrak. Nah, ini penting nih. Ada yang nulis abstrak itu beda dengan ringkasan. Ingat baik-baik. Ringkasan itu boleh 1 halaman. Ya, boleh 1 halaman. Itu namanya ringkasan. Namanya abstrak cuman maksimal 200 kata. Ditulis 200 kata. Ya. 200 kata itu isinya apa? 200 kata. 200 kata yang pertama adalah gitu ya. Gimana caranya, Bu? Nah, ya itu Mas, Mbak dan Mas tulis dulu semua isinya apa. Lalu kemudian nanti wah, 450. Ya kurangi dikit-dikit tanpa mengubah esensinya. Oke. Mas Ari Lamhot kalau belum bisa mengikuti dengan tenang mending quit aja di room ini daripada ngerusak mood saya ya. Nggak ada kan? Mau respon kan? Saya remove. 200 suku kata itu terdiri adalah 1 sampai 2 kalimat latar belakang. Lalu berikutnya 1 kalimat tujuan. 1 sampai 2 kalimat berikutnya adalah metode. Dan 1-2 kalimat berikutnya adalah hasil. 200 suku kata, 200 kata itu memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Nah, itu tantangan kalian. Ada yang tanyain sampai sini? Gak ada? Lalu kemudian Belum ada. belum ada, oke. Lalu kemudian kata kunci. Gimana milih kata kunci? Kata kuncinya itu nak diurutkan dari awal sampai akhir. Misalnya kata kunci yang pertama muncul adalah gempa. Ya udah gempa tulis.
Ya, lalu kemudian berikutnya, kata kunci yang berikutnya yang muncul itu apa? Biasanya kata kunci itu terdiri dari 4 sampai 5 maksimal. Tujuannya untuk apa sih? Ketika misalnya itu di input gitu ya, lah sistem akan mendeteksi ini tulisan duplikasi atau tidak. Menduplikasi tulisan itu adalah kriminal akademik. Jadi suatu saat jika ditemukan ada duplikasi tulisan, misalnya Mas dan Mbak ambil punya anak UB gitu ya, lalu kemudian kamu ganti namamu, bisa di kemudian hari gelar itu akan dibatalkan dengan pertimbangan terjadi pelanggaran akademik. Ya, bagian dari kriminal. Ya, itu adalah di abstrak. Lalu kemudian pendahuluan. Nah, bahwa bagian tersulit Mas dan Mbak menulis skripsi itu di pendahuluan. Jadi kalau Mas dan Mbak itu pusing di pendahuluan, itu berarti Anda berada di jalan yang benar. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Mana paling gampang? Bab 3. Kenapa bab 3 gampang? Karena metode sudah baku. Misalnya, uji beton misalnya. Pasti ada kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur. Tinggal aja Mas tinggal ambil dari aturan-aturan gitu. Udah baku. Ya. Nanti tinggal disebut sumbernya dari mana. Gitu. Yang paling sulit adalah, kalau bab 2 Bu, bab 2 gampang. Tadi saya bilang bahwa bab 2 adalah penjabaran dari judul. Kata kuncinya apa? Kalau gempa, gempa adalah definisi gempa. Lalu kemudian skala gempa. Lalu kemudian penyebab gempa. Jadi uraikan terdetail sampai teori-teori tentang gempa dari artikel-artikel terdahulu. Gampang bab 2, bab 3. Yang terberat adalah bab 1. Kelemahan anak-anak adalah 1, tidak suka membaca. Yang dia ambil adalah skripsi orang, dia ambil dalam bahasa Indonesia, dia masukkan. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dia nggak suka membaca artikel bahasa Inggris. Yang dia baca ya tadi bahasa Indonesia, kalau bisa skripsi kakak kelasnya. Padahal skripsi kakak kelasnya yang bimbing sampai ngantuk-ngantuk, bahkan mungkin nggak dibimbing. Itu Mas dan Mbak tiru gitu ya. Jadi semakin nggak jelas. Yang paling berat adalah bab 1. Kenapa paling berat itu bab 1? Bab 1 itu menggiring pikiran orang. Bab 1 itu menggiring pikiran saya. Bab 1 itu menggiring pikiran pembimbingmu. Bab 1 itu mengajak pikiran teman-temanmu bahwa penelitianmu ini penting. Itu yang sulit. Ketika itu kemudian tidak bisa diyakinkan, sederhana saya bilang, penelitianmu ini terus mau dapat nilai apa? Namanya skripsi itu harus A. Katakan itu berulang-ulang. Skripsi saya harus selesai 1 semester dan saya harus dapat A. Setiap hari ulang-ulang. Setiap Mas dan Mbak berpikir positif, berkata positif, 90% itu akan kejadian. Asal apa yang kamu ucapkan setiap hari itu, setelah itu kamu nggak tidur, setelah itu kamu bekerja, pasti itu kejadian. Itu saya alami berulang kali. Ini pasti tak lampaui, ini pasti bisa tak kerjakan, dan itu kejadian. Sehingga katakan itu berulang-ulang. Dan itu bahwa saya dulu pernah punya senior, dia bilang setiap jam 2 pagi dia bilang gini, dia sebut namanya Profesor 2 jam 3 pagi, dan sekian puluh tahun kemudian itu kejadian. Jadi katakan hal-hal kerja keraslah untuk hal itu, gitu ya. Gitu. Yakini bahwa menulis ini pasti bisa Mbok lakukan. Nah sekarang gimana Bu caranya yang paling berat? Yang paling berat ini harus saya kerjakan. Pendahuluan, gitu ya. Yang pertama, alinea pertama. Nih, tulis baik-baik ya. Fenomena yang sifatnya umum. Jadi tulis. Paragraf pertama berisi fenomena yang sifatnya umum. Contoh. Biasanya itu hobi kalian tuh tulisannya gini. Penduduk setiap tahun mengalami pertambahan jumlah. Itu paling mulai dari TK, SD, SMA, kalimat pertama selalu kayak begitu. Jadi paragraf pertama itu berangkat dari sesuatu yang global, umum. Apa namanya ya? Sesuatu yang besar. Contoh. Pada saat ini Indonesia pada saat ini sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur titik. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk misalnya mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dan bangsa niaga yang tangguh. Sesuatu yang besar, yang umum, yang ideal.
ya. Misalnya sekarang adalah gempa, berarti kamu berangkat berarti belajar dari sesuatu yang gempa secara umum itu opo. Gitu ya. Misalnya contoh, kejadian gempa misalnya dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan peningkatan. Nah, cari datanya. Gempa di seluruh dunia, misalnya 2020 sampai 2024 ini cenderung meningkat. Cari datanya. Itu sesuatu yang umum, yang besar. Ya. Itu alinea pertama. Setiap paragraf, ingat ya, setiap paragraf itu memuat 4 sampai 5 kalimat. Minimal ya, 4 sampai 5 kalimat. Dan setiap paragraf itu berisi satu sitasi. Referensi. Contoh nih, Mas dan Mbak ngambil tulisan saya sebagai referensi. Nama saya Erina Ramadianti, tahun 2023. Jangan ditulis Erina Ramadianti. Gitu ya. Nulisnya gimana? Coba ada yang tahu nggak? Misalnya ngambil tulisan saya Erina Ramadianti tahun 2023. Berarti mencitasinya gimana kalau manual? Saya belum ngomong sistem nih. Izin menjawab, Prof. Setahu Ya. saya yang Gimana, Mas? dipakai itu nama belakang, kemudian koma, kemudian tahun, Prof. Yes, betul Mas, bagus. Jadi ini ingat ya temanmu yang jawab. Masih ada tuh tulisan nanti Erina Ramadianti. Udah dijawab, nanti kok coba kalau saya suruh bikin. Ayo bikin, coba latihan. Tulis aja Erina Ramadianti. Jadi kalau penulisnya tunggal, satu biji saya sendiri, tulis Ramadianti 2023. Nah, misalnya Erina Ramadianti dan Bagus Sobirin misalnya. Berarti tulisannya gimana? Ramadianti dan Sobirin. Nggak perlu ditulis Ramadianti Erina dan Sobirin Bagus, nggak perlu. Itu kalau di daftar pustaka. Kalau di sitasi tulisannya adalah Ramadianti dan Sobirin 2023. Itu kalau 2 biji. Kalau 3 biji, gimana kalau 3 biji? Gitu. Erina Ramadianti, Bagus Sobirin, dan Iwan Andi misalnya. Berarti Ramadianti, jangan ditulis semua Ramadianti, Sobirin, dan Andi tahun 2023. Itu salah. Nulisnya gimana? Kalau ada 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis adalah Ramadianti, Ramadianti DKK, atau in English tulisannya Ramadianti et al. 2023. Paham ya? Jadi kalau ada 2 gunakan dan. Kalau ada 3 atau lebih tulis DKK. Ini kalau manual. Jadi setiap paragraf harus ada satu referensi minimal. Oke? Nah, paragraf pertama itu memuat fenomena, isu umum, isu besar, paragraf pertama. Paragraf kedua itu memuat gitu ya. Bisa ini bisa kalian kembangkan ya, tapi yang umum. Paragraf yang kedua itu memuat kejadian-kejadian yang bertentangan dengan paragraf 1. Contoh, tadi pembangunan infrastruktur sedang digalakkan di Indonesia. Nah, paragraf kedua, infrastruktur yang dibangun di Indonesia faktanya banyak mengalami kegagalan. Terbukti, misalnya ada hanggar yang ambruk, jembatan yang rubuh. Nah, itu artinya bertentangan kan? Bangunannya yang pertama itu umumnya itu sifatnya adalah pembangunan infrastruktur, tapi di kedua kejadiannya bertentangan. Gitu loh, banyak dibangun tapi rubuh. Gimana tuh? Ini yang bertanya, Bu, apakah itu harus ada? Enggak juga. Kalau kamu mau menulis rinci, tulislah begitu. Tapi jika tidak, kalau misalnya saya nggak nulis kayak begitu, Bu, nggak ada data-datanya, berarti kira-kira apa yang saya tulis? Kalau misalnya nggak ada data-data yang terkait atau mensupport, tulislah itu terkait standar. Standar-standarnya. Misalnya infrastruktur yang kamu bahas apa? Jalan. Misalnya. Jalan, definisi jalan adalah bla 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 bla. Ya kan? Jalan di Indonesia terbagi atas jalan provinsi, jalan kabupaten gitu. Bahwa pembangunan jalan mengacu pada standar. Nah, itu boleh di paragraf yang kedua, oke? Nah, lalu di paragraf yang ketiga gitu ya. Itu menyebutkan penelitian terdahulu terkait tema yang kamu teliti. Misalnya gempa. Penelitian tentang gempa
dilakukan oleh beberapa orang adalah bercerita begini-begini. Nah, itu tuliskan 2 sampai 3 penelitian terdahulu. Lalu kelemahannya atau perbedaannya dengan penelitianmu apa? Jadi di paragraf ketiga itu adalah menggiring opini orang bahwa penelitianmu ini berpijak pada penelitian terdahulu atau berbeda. Bisa berpijak, bisa melanjutkan, bisa penelitian saya berkontradiksi, silahkan saja. Jadi kaitkan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan kamu lakukan. Itu di paragraf ketiga. Nah, di paragraf yang keempat itu Mas dan Mbak adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk secara umum. Loh, Bu, nanti kan setelah itu ada tujuannya lagi. Ini aku bilang tujuan secara umum. Ya, berbasis pada keterbatasan penelitian terdahulu, lalu kemudian idemu gabungkan jadi satu untuk membangun satu tujuan yang ingin kamu capai. Jadi itu di paragraf yang keempat. Jadi minimal latar belakang itu pendahuluan terdiri dari 4 paragraf, yang utamanya seperti itu. Nah, kelemahan Mas dan Mbak, paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu nggak nyambung. Gimana cara menyambungkannya? Hal yang paling sederhana adalah perhatikan kalimat terakhir di setiap paragraf. Nah, kalimat terakhir paragraf 1 itu intinya apa? Gunakan sebagai awal di paragraf yang kedua. Mengulangi tapi nggak full mengulang ya, sebagian. Kira-kira 50%. Jadi misalnya, pembangunan infrastruktur Indonesia ditujukan untuk mensupport Indonesia emas tahun 2045. Oke? Itu adalah paragraf 1 misal. Ya. Indonesia emas, paragraf keduanya apa? Indonesia emas tahun 2045 memiliki visi. Nah, paham ya? Begitu juga di paragraf kedua nanti terakhirnya, kamu ulangi lagi sebagai awal di paragraf ketiga. Pasti nyambung. Nah, itu yang saya puji dari Mas Mbak yang saya uji kemarin. Yang kelemahan yang saya temui di semua mahasiswa terpatahkan sama tulisannya dia. Gitu ya. Coba kamu cari deh. Gitu. Itu kelemahan pertama Mas dan Mbak adalah paragraf 1, 2, 3, 4 gak nyambung. Jadi kamu tuh kalau nulis gini, naik turun, naik lagi ke atas, naik lagi. Jadi naik turun kalian. Itu tandanya bahwa Mas dan Mbak kurang membaca. Jangan takut membaca artikel internasional. Di situ semua yang terbaru banyak di situ. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus kata siapa bahwa nggak bisa bahasa Inggris itu kemudian kamu nggak tahu apa-apa? Kan ada Google. Intinya apa kan kamu bisa tahu. Gitu. Jadi jangan jadikan satu keterbatasanmu itu menghalangi Mas dan Mbak untuk maju. Gitu loh. Kalau misalnya benar-benar nggak paham, Mas dan Mbak bisa bawa artikel itu, tanya pembimbing, Pak, saya nemuin artikel tuh begini, Pak. Persepsinya begini, bener nggak, Pak? Boleh itu didiskusikan, itu gunanya pembimbing. Jadi jangan minder kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu jadi banyaklah baca bahasa Inggris. Jadi Mas, yang kemarin saya bilang bahwa menulis satu artikel ilmiah, saya itu membaca 70, minimal 50 sampai 70 artikel internasional. Cuman mau nulis 10 halaman, itu 50 sampai 70 artikel Indonesia internasional. Saya bisa dicek di tulisan saya jarang sekali pakai acuan bahasa Indonesia. Jadi jangan pernah takut. Nah, untuk mencari sistem, Bu, gimana terus saya misalnya sistem referensi di atas saya hapus, di bawah tuh saya hapus juga. Otomatis hapus. Mas dan Mbak, kalian tuh kan generasi Z lah ya. Gitu. Install Mendeley. Mas dan Mbak bisa install Mendeley. Ya, belajar sendiri. Saya nggak mau ngajak. Nanti one day saya ajarin, tapi lebih baik saya nggak ajarin. Karena kalian pengetahuannya lebih cepat lagi. Tapi nanti saya ajarin lah terakhir sekilas-sekilas. Biasanya Mas dan Mbak itu ngeditnya itu keterbatasan ngeditnya. Jadi nanti ketika di input, keluarnya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Sekarang belajar install Mendeley. Nah, udah ya, sampai di pendahuluan. Kelemahan kalian tuh apa lagi? Kelemahan kalian itu menyusun kalimat tidak subjek, predikat, objek, keterangan. Menyusun kalimat harus subjek,
predikat, objek, keterangan. Nah, kalau itu udah benar, kalian nih ketika mau menulis abstrak di bahasa Inggris kan pasti bagus. Tapi kalau tulisanmu itu nggak memperhatikan subjek, predikat, objek, keterangan, bahasa Inggris di Google gak karu-karuan. Jengkel tuh mesti saya. Jadi perhatikan, jangan sampai gitu ya, awal kalimat itu dimulai dengan namanya subjek itu apa? Gitu kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Pasti itu, pasti masih ada. Mas dan Pak nanti coba latihan nanti, kasih tugas. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau itu benar, satu buku mau translate pasti bahasa Inggrisnya tinggal sedikit rubahnya. Tapi kalau subjek, predikat, objek, keterangan gitu nggak mau pegang, pasti nggak karu-karuan bahasa Inggrisnya. Ya, itu di bagian pendahuluan yang paling berat. Lalu kemudian biasanya di dalam bab pertama itu memuat adalah rumusan masalah. Oke. Tadi 1.1 adalah latar belakang. 1.2 adalah rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah itu harus diakhiri dengan kalimat tanya. Oke. Nah, 1.2 biasanya kalian tuh rumusan masalah 1.2 gitu. Ujuk-ujuk A, B, C, nggak ono pengawal intro kalimat tuh nggak ada. 1.2 rumusan masalah tinggal A, B, C, D. Loh, ini maksudnya apa? 1.2 rumusan masalah. Tulis di bawahnya. Penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Tanda tanya. 2. Titik-titik tanda tanya. Itu namanya rumusan masalah. Ya. Jadi jangan sampai habis 1.2 gitu. 1.3 langsung di poin-poin. Rumusan masalah itu korelasinya ada 3. Rumusan masalahnya 3, maka hipotesisnya juga 3. Kesimpulannya juga 3. Rumusan masalah pertama dijawab di kesimpulan pertama. Rumusan masalah kedua dijawab di kesimpulan yang kedua. Begitu seterusnya. Bu, gimana kalau saya nemuin temuan yang baru? Ditambah di poin berikutnya, tapi itu tidak menjawab rumusan masalah. Temuan terbaru dari penelitian ini adalah, silakan disebutkan. Tapi namanya rumusan masalah harus relevan dengan hipotesis dan kesimpulan. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Bisa benar, bisa salah. Kalau rumusan masalah itu tanda tanya, hipotesis bukan tanda tanya. Jadi misalnya, bahwa gempa, apakah gempa itu dipengaruhi oleh faktor cuaca? Tanda tanya. Ya, hipotesisnya apa? Gitu ya. Gempa tidak dipengaruhi faktor cuaca. Kesimpulannya, gitu. Bahwa penelitian ini menyebutkan bahwa ternyata cuaca mempengaruhi gempa. Ya wes. Paham ya? Jadi 1. Oke, gitu. Itu hipotesis atau keterkaitan antara rumusan masalah, hipotesis dan kesimpulan. Oke. Lalu kemudian begitu juga dengan tujuannya. Tadi kalau rumusan masalahnya di 3, tujuannya jawab 3, gitu ya. Bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Titik 2 A, B, C. Lalu kemudian berikutnya setelah tujuan adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa toh? Namanya Mas dan Mbak, penelitian itu kan nggak mungkin sepanjang hayat. Ya, penelitian tuh harus selesai skripsi kalian di 1 semester. Sehingga efektif pelaksanaan penelitian tuh maksimal 4 bulan. Oke. Nah, 4 bulan itu isinya apa ruang lingkup? Bahwa penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan apa sampai bulan apa. Jadi durasi waktu. Bahwa penelitian ini dilakukan pada musim kemarau. 6 bulan ya kesuwen kok, berarti nggak mari sak semester. Jadi saya sarankan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan musim, merugikan diri sendiri. Ya. Karena durasi 6 bulan. Kalau kamu menyelesaikan sebelum itu berarti kan tidak terjawab. Lalu kemudian ada lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan pada waktu, jadi tadi adalah 1 waktu penelitian, kemudian lokasi. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental
yang dilakukan di mana? Laboratorium beton kek, laboratorium keairan kek, gitu ya. Kalau ini adalah eksperimental, gitu. Bu, gimana kalau saya cuma ngambil data, tapi kemudian saya olah pakai program komputer? Ya tulis, berarti data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Apakah itu nanti kan ditulis juga di bab 3? Iya, nggak apa-apa. Tapi di ruang lingkup kamu tulis, data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Bina Marga, misal. Kamu sebutin. Oke. Jadi ada tempat, ada waktu. Lalu kemudian apalagi yang disebutin gitu ya. Metode yang digunakan misalnya. Kalau kamu ngomongin tentang beton, berarti apakah Mas nanti akan melakukan semua ujinya, uji kuat tekan, lenturnya, lalu kemudian apalah segala macam gitu. Kalau enggak sebutin bahwa uji yang akan dilakukan meliputi A, B, C, D. Kalau semua ya sebutin, uji ini mengacu pada SNI bla 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 atau ASTM bla bla bla, silahkan. Itu namanya disebut di ruang lingkup. Ya. Nah, lalu kemudian Bu, kalau kemudian tadi tempat, berarti nanti saya ngambil misalnya lokasi data kecelakaan black spot nih Bu. Berarti saya ngambil kilometer berapa apa kilometer berapa itu disebutkan di ruang lingkup. Yes. Bu, misal saya data ambil ini adalah data dari pabrik Karya Usaha Beton. Berarti saya tulis bahwa lokasi penelitian ini adalah di PT Karya Usaha Beton. Yes. Di bab 3 nanti Mas dan Mbak ulangi lagi. Oke. Itu adalah gambaran di bab 1. Ada yang tanyain sampai sini? Saya stop di bab 1, next saya jelaskan bab 2, next saya jelaskan bab 3. Mungkin hari Senin atau Selasa malam lagi ya, gitu. Jadi saya kasih intro, Mas dan Mbak kerja mandiri, saya kasih intro, Mas dan Mbak kerja mandiri. Jadi bukan berarti 4 SKS tuh saya ngomong terus gitu. Di bab 1, ada nggak kesulitan Mas dan Mbak untuk memahami apa yang saya sampaikan? Atau ada yang perlu diperjelas nggak di bab 1 apa yang saya sampaikan ini? Kita diskusi aja. Nggak usah, saya nggak akan marah kalau Mas dan Mbak tanya berulang-ulang. Saya jelasin sampai Mas dan Mbak jelas. Tanya-tanya. Paham semua atau nggak paham semua sama sekali? Paham semua nih berarti ya? Oke, kalau paham semua, hari Senin silakan Mas dan Mbak bikin pendahuluan. Pendahuluan aja, saya nggak minta mulu. Saya silakan bikin judul latar belakang. Ya. Lalu kemudian sampai situ saja, saya nggak nyuruh tujuan rumusan masalah itu next. Saya pengen lihat di hari Senin atau Selasa. Silakan didiskusikan nanti. Ya, Senin atau Selasa. Saya akan random, saya pilih untuk Mas dan Mbak itu sampaikan, lalu kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke? Baik, Prof. Ya, Oke. Prof. Nah, Baik. judulnya adalah biasakan dari apa yang kamu teliti. Minatmu di mana? Air, silakan air. Mau struktur, silakan struktur. Mau modeling, silakan modeling. Ya. Nah, ini salah satu clue. Ya. Hidup itu perlu strategi. Oke. Suka sesuatu nggak harus itu bener-bener kamu kerjakan. Nah, skripsi kamu curi dengar. Kayak kamu ngubungin saya, itu Bu Erina tuh kayak apa sih? Apa yang bikin Bu Erina itu tersinggung, apa yang nggak tersinggung. Itu perlu kamu cari dengar. Struktur. Pembimbingnya siapa ya yang enak ya? Namanya skripsi itu Mbak, pembimbing ada di belakang. Mensupport Mas dan Mbak. Bukan saya bilang gini, Mas ini kerjain, Mas ini kerjain. Ntar kalau kayak gitu kamu nggak dapat apa-apa. Namanya pembimbing tuh kamu maunya apa Mas? Kamu maunya apa Mbak? Oh sebaiknya kamu begini, begini, begini. Itu pembimbing. Kayak guru tuh, Tuturi Handayani. Di belakang tuh mensupport. Harus dari apa yang kamu mau. Tapi kamu cari denger dulu. Pak ini gimana ya modelnya? Pak ini gimana? Saya pengen ngambil struktur tapi orangnya serem-serem. Kalau gitu saya plan B deh, MK. Jangan cari sesuatu yang gampang ya. Wah, aku ambil MK aja, contohannya banyak. Biasanya yang gampang di depan tuh sulit di belakang. Ya, itu bagian dari proses hidup. Yang sulit di depan biasanya setelah itu gampang. Tapi biasakan sesuatu yang kamu sendiri pengen. Apa? Ya.
Bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya? Bisa, Siap. Prof. Oke, Bisa, ada Prof. yang ditanyain? Oke, benar. Nggak ada yang nanyain ya? Ingat bahwa yang harus dipegang teguh di latar belakang adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Itu aja. Kalau besok satu yang saya suruh di dalam latar belakang itu udah benar, berarti tak sembah kalian. Satu biasanya itu dia nulisnya udah bagus, lalu kemudian naik turun naik turun. Tulisannya udah bagus gitu ya, subjek, predikat, objeknya dia kacau balau. Apa yang sudah saya sampaikan itu camkan dengan baik dan praktekkan. Kalau itu sudah bisa, berarti tak sembah. Jadi pertama kali aku nulis mengajar metodologi penelitian, pertama kali anak-anak latihan dan itu udah benar, berarti kelas ini ya buktikan bahwa kelasmu ini adalah pertama dalam sepanjang sejarah gitu ya, latar belakangnya itu benar gitu. Tanpa caci maki, ya. Oke? Apakah saya diizinkan berdiskusi? Silahkan. Namanya berdiskusi kan. Siapa ya? Ini rek. Namanya tuh biasanya mahasiswa itu kompak ya. Sing struktur sopo gabung struktur gitu. Yang air sopo rek gabung air gitu. Silakan, nggak ada masalah. Di luar ini apakah ayo rek nge-zoom dewe? Silakan. Artinya bahwa disepakati saling mengingatkan, bukan ya itu saya hargai gitu. Bukan dicontoh ya gitu, di copy paste segala macam enggak. Tapi biasanya kalau saya dulu kuliah gitu, guyup sendiri gitu. Jadi satu sendiri, ayo bareng ngerjain ini, yang air sendiri, yang struktur sendiri gitu. Silahkan saling mengingatkan. Ya. Mas dan Mbak, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini gitu. Nah, silahkan apakah hari Senin atau Selasa, silahkan disepakati gitu ya. Tergantung dari kesiapan, mungkin di Sabtu Minggu ini nggak bisa enakan ya gitu, nggak bisa longgar ya gitu. Nah, saya janji mungkin di minggu depan harapan saya bisa 2 kali pertemuan gitu. Nanti Mas Pek aja seperti kemarin itu mewakili untuk berkomunikasi. Gitu ya, Mas dan Mbak ya? Baik, Prof. Ya, Prof. Oke. Baik, Ya, Prof. gitu. Terima kasih, Gak Prof. usah tegang semua guys, silahkan kalian patahkan hegemoni saya gitu ya, bahwa sepanjang sejarah baru kalian angkatan ini yang kalian buktikan bahwa kalian bisa mampu menulis itu dengan baik. Kalau kalian bisa menulis itu dengan baik, saya jamin 80, 70 sampai 80% skripsi kalian pasti akan selesai di 1 semester saja. Gitu. Terima kasih Mas dan Mbak, terima kasih kehadirannya. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu hari Senin dan Selasa. Sehat selalu, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama. Good night, Prof.